Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Wasifulisan, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 24205052. Nah, di sini saya akan mempresentasikan penelitian proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Waktu Belajar terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Syekh Fasil Kediri. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan latar belakang. Nah, di era saat ini persaingan dalam dunia kerja itu semakin ketat. Nah, kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan secara akademik saja, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi dunia kerja. Apalagi salah satu faktor dalam yang dapat juga mempengaruhi kesiapan kerja, yakni adalah kemampuan dalam mengelola waktu belajar. Mahasiswa yang mampu mengatur waktu dengan baik itu biasanya cenderung lebih baik, disiplin, bertanggung jawab, dan juga mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Namun pada kenyataannya saat ini mahasiswa masih banyak yang terdapat mengalami kesulitan dalam pembagian waktu antara kegiatan kuliah, organisasi, lalu maupun aktivitas yang lainnya. Nah, alhasil kondisi tersebut tadi itu berdampak pada rendahnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Nah, dengan adanya peristiwa tersebut, saya sebagai peneliti itu tertarik untuk mengkaji apakah manajemen waktu belajar itu berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Lalu lanjut pada rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tingkat manajemen waktu belajar program mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam UIN Syekh Fasil Kediri. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kesiapan kerja mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam UIN Syekh Fasil Kediri. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh manajemen waktu belajar terhadap kesiapan dunia kerja mahasiswa Prodi MPI UIN Syekh Fasil Kediri. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian, tentunya untuk mengetahui tingkat manajemen waktu belajar mahasiswa. Yang kedua, mengetahui tingkat kesiapan kerja mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah manajemen waktu ini berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa Prodi MPI UIN Syekh Fasil Kediri. Nah, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, di sini di dalam penelitian saya itu didukung oleh beberapa peneliti terdahulu, yang dimana itu menunjukkan bahwa kemampuan dalam mengelola waktu itu memiliki hubungan dengan berbagai aspek keberhasilan individu seperti disiplin, terus prestasi belajar, kemampuan kesiapan menghadapi tugas, dan tanggung jawab. Nah, namun penelitian yang secara khusus itu mengkaji pengaruh manajemen belajar terhadap kesiapan program mahasiswa Prodi MPI itu masih belum ada dan masih relatif terbatas. Maka dari itu, di sini saya ingin memberikan kontribusi terhadap penelitian manajemen waktu belajar mahasiswa Prodi MPI di UIN Syekh Fasil Kediri. Nah, lalu selanjutnya adalah definisi operasional. Nah, dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni variabel X dan Y, yang dimana variabel X itu adalah manajemen waktu belajar. Nah, manajemen waktu belajar itu bisa diartikan sebagai kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, mengatur, dan memanfaatkan waktu belajar secara efektif.
Lalu adapun indikatornya meliputi perencanaan waktu belajar, lalu penentuan prioritas. Selanjutnya adalah disiplin dalam belajar, lalu pemanfaatan waktu dan penundaan tugas. Jadi itu tadi beberapa indikator dalam variabel X, yakni adalah manajemen waktu belajar tadi. Lalu masuk ke variabel Y. Di sini variabel Y itu adalah kesiapan kerja. Nah, kesiapan kerja ini bisa diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, yang dimana ada beberapa indikator yang meliputi kesiapan kerja. Di sini ada disiplin kerja, tanggung jawab, kemampuan adaptasi, soft skill, dan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Selanjutnya ya ini adalah landasan teori, di mana di sini ada dua konsepan utama. Yang pertama adalah teori mengenai manajemen waktu belajar, yang dimana itu mencakup perencanaan waktu, terus penentuan prioritas, terus disiplin belajar, dan juga pemanfaatan waktu belajar secara efektif. Lalu konsepan yang kedua yakni ada teori mengenai kesiapan kerja, yang dimana di sini mencakup disiplin kerja, tanggung jawab, adaptasi, soft skill, dan juga kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Nah, kedua teori tadi itu menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Nah, selanjutnya yakni adalah kerangka teoritis. Nah, dalam kerangka teoritis di penelitian ini itu menunjukkan bahwa manajemen waktu belajar itu diduga memiliki pengaruh terhadap kesiapan mahasiswa. Mahasiswa yang mampu mengatur waktu belajarnya dengan baik itu cenderung memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan adaptasi yang lebih baik. Nah, sikap-sikap tersebut itu juga merupakan bagian penting dari kesiapan kerja, sehingga semakin baik manajemen waktu belajar mahasiswa itu, maka semakin tinggi pula kesiapan kerjanya. Nah, selanjutnya yakni hipotesis penelitian. Nah, di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manajemen waktu belajar terhadap kesiapan kerja mahasiswa prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Syahwasil Kediri. Nah, yang kedua, hipotesis 0 itu menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara manajemen belajar tadi terhadap kesiapan kerja mahasiswa prodi MPI UIN Syahwasil Kediri. Nah, masuk di metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional atau ex post facto. Nah, untuk variabel dari penelitian ini itu terdiri dari dua variabel yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana ada variabel X dan juga variabel Y. Nah, variabel X di sini adalah manajemen waktu belajar, sedangkan untuk variabel Y-nya adalah kesiapan kerja mahasiswa. Nah, untuk subjek penelitian ini sudah jelas pastinya adalah mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam UIN Syahwasil Kediri tahun akademik 2026 dan 2027. Lalu teknik dalam pengumpulan datanya di sini menggunakan angket, dokumentasi, serta observasi. Nah, sedangkan untuk analisis data ini menggunakan statistik deskriptif, lalu uji normalitas, dan juga linearitas, lalu regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, itu tadi rangkaian proposal
penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh manajemen waktu belajar terhadap kesiapan kerja mahasiswa, serta bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dalam meningkatkan kesiapan untuk menghadapi dunia kerja. Nah, itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.